Realitas itu kadang tidak sempurna. Maka kita harus bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima atas kekurangan realitas, potensial untuk patah hati. Contoh ekspektasi yang berlebihan terhadap realistis. Gitu. Realitanya kita miskin, tapi punya ekspektasi yang berlebihan. Kita ingin sukses. Dosen gede, materinya mantap. Belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas. Kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik. Belajar cepat, masa depan jamin. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. By the way Pak Haji Ang, kemarin saya baru saja nonton film yang sekarang sedang happening banget. Film apa? Karya Yandi Laurens. Oh, woi, judulnya Sore Pak Haji. Sore. Sore Tugu Pancoran. Bukan. Si Budi kecil. Si Budi kecil. Sore Istri dari Masa Depan. Nah, ini genrenya romance percintaan, Pak Haji. Okay. Tentunya di dalam percintaan itu pasti ada patah hati. Okay. Ini sesuai dengan tema yang akan kita bawakan untuk Kulkas kali ini tentang patah hati. Kenapa tema ini diangkat, Pak Haji Ang? Dan tentunya Pak Haji Ang punya catatan terkait tema ini. Silahkan, Pak Haji Ang. Patah hati ketika hati butuh penyembuh. Penyembuh. Begini, Mang. Setiap manusia itu dianugerahi hasrat untuk mencintai sesuatu. Ya, sebut saja mencintai pekerjaan, mencintai jabatan, mencintai harta, mencintai keluarga, termasuk mencintai seseorang yang sangat spesial. Si bebek. Si bebek. Belahan hati. Oke, si cinta. Si cinta. Ya, atau si sayang. Mesti jangan terlalu senang dipanggil suami sayang. Karena makanan yang jatuh belum 5 menit pun sayang. Apalagi dipanggilnya say. Rumah harus sakit beres, juga sayang, Pak. Iya, say. Harus beres dulu. Bisi maksudnya saithon. Oke. Apalagi bebek. Bebek itu artinya beban. Emang iya, Pak Haji. Artinya beban. Beban ya. Tetapi begini, Mang. Okay. Ada kalanya kita mencintai sesuatu sangat emosional, bahkan melampaui batas. Ya. Karena itu, ketika Allah memisahkan kita dengan sesuatu yang atau seseorang yang sangat kita cintai itu Allah pisahkan, maka terjadilah benturan antara ekspektasi dengan reality. Jadi ada semacam gesekan, Pak Haji, ekspektasi realita. Bukan lagi gesekan, sudah jadi benturan. Antara asa dengan realita. Disitulah sayap-sayap jiwa itu mulai lemah. Kebahasannya, Pak Haji. Bahkan hati juga bisa menjadi patah. Ya, karena itu ketika patah hati, ada orang yang menyakiti diri sendiri. Betul. Ada yang mengisolasi diri. Ada yang melakukan kompensasi dengan minum alkohol, miras antika, minuman keras. Miras. Minum. Minuman keras. Minum ya. Miras, Pak Haji. Asa gak enakan soalnya. Bahkan yang patah hati itu ada yang melampiaskan dengan tindakan impulsif. Seperti apa itu? Impulsif itu seperti kekerasan gitu ya. Jadi kasar ya. Kemudian ada juga yang depresi. Bahkan karena persoalan patah hati tidak sedikit yang bundir. Yang bunuh diri itu kan ngeri. Kemarin di Cianjur ada Pak Haji. Ada ya? Ya, loncat dari tower. Loncat dari tower. Viral banget itu. Saya menduga mungkin patah hati ya. Mungkin Pak Haji, tapi nggak tahu juga. Meski patah hatinya karena persoalan yang lain. Nah, patah hati itu sangat manusiawi.
Tetapi kalau dibiarkan begitu saja, itu bisa menyakiti. Ya, bukan hanya dirinya, tapi juga mungkin orang lain. Nah, patah hati itu harus kita kaji, karena dalam patah hati itu ada samudra nilai yang luar biasa. Jadi harus ada kajian khusus tentang patah hati ini dengan alasan-alasan tertentu. Ya, karena itu Kulkas dalam episode kali ini kita ingin mencoba mencari makna di balik patah hati itu apa, dan apa yang harus kita lakukan kalau hati kita itu patah. Menarik nih Sobat Ngadam ya. Langsung saja Pak Haji Aang ke definisinya supaya kita elaborasi ini. Bagaimana definisinya? Apa patah hati itu Pak Haji Aang? Kata Diogenesis. Patah hati itu adalah ketika patah hati karena cinta, lalu kita tertawa terus-menerus karena tidak ada ruang untuk menangis, itu adalah patah hati. Gitu. Justru tertawa terus karena tidak ada ruang untuk menangis. Itu bisa jadi orang yang patah hati karena cinta. Waduh. Lalu itu tingkatannya kayaknya udah tingkatan next level. Kalau patah hati karena benturan antar asa dan realita adalah ketika kamu terus-menerus menangis karena tidak ada waktu untuk tertawa. Yang jelas gini, bahwa patah hati itu adalah kondisi emosional karena kehilangan atau kekecewaan mendalam, terutama dalam relasi yang bermakna. Relasi bermakna itu seperti apa? Seperti relasi antara seseorang dengan kekasihnya, relasi antara orang tua dengan anaknya, relasi antara seorang sahabat dengan bestinya. Ya, jadi kondisi emosi akibat kehilangan atau kekecewaan atas relasi yang bermakna. Nah, dalam filsafat eksistensial, patah hati itu mencerminkan tadi benturan antara ekspektasi dengan realita. Benturan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya gini, harapan kamu ingin hidup bersama dalam biduk rumah tangga, sehidup sesurga. Tapi kenyataannya belahan jiwa kamu malah ngontrak di lain hati. Setiap malam misalnya kamu bawa dia dalam doa, diam-diam dia bawa pria lain ke kosannya. Kan itu. Yang tadinya til jana jadi til nar. Til emosional. Contoh di sepertiga malam, Hasan hadirkan pacarnya itu dalam hangatnya munajat. Di persimpangan jalan, ceweknya Hasan itu pegangan tangan dengan si goblok eta. Nah, itu kan bisa patah hati, kan kayak gitu. Hingga Hasan itu berkata, hewan kurban aja dikorbankan, lehernya itu tidak sampai putus. Masa hubungan kita udah banyak berkorban putus? Dan itu kenyataannya Pak Haji. Kenapa Hasan sekarang ikut syuting? Orang lain tuh pada nonton sore. Ini masih di sini aja, Chan. Nah, Mang, dalam narasi agama, konon bahwa patah hati karena cinta adalah cara Allah menyelamatkan kita dari pelukan orang yang salah. Patah hati karena cinta adalah cara semesta menyelamatkan rusukmu dari tulang rusak. Gitu. Sedangkan patah hati karena relasi antara kita atau relasi di luar asmara gitu ya, itu adalah cara terbaik Allah membengkel hati kita dari berbagai macam kemungkinan yang bisa merusak hati kita. Jadi kalau erat kaitannya dengan asmara, patah hati itu cara Allah menyelamatkan kita dari pelukan orang yang salah, agar tulang rusuk kita tidak rusak. Tapi dalam konteks relasi di luar asmara, patah hati itu adalah cara Allah membengkel hati kita supaya hati kita menjadi hati yang tangguh. Itu sisi positifnya Pak Haji. Sisi positifnya kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau sama dia pinjol Pak Haji kan. Tidak menutup kemungkinan kan. Itu. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Jadi cara Allah luar biasa Pak Haji. Nah, saya pengen lebih detail lagi Pak Haji. Kalau kenapa sih seseorang itu bisa patah hati Pak Haji?
Saya baca buku Kierkegaard, The Sickness You Don't Die, atau buku dari Erich Fromm yang keren banget, The Art of Loving. Oke, ini mama urusan cinta Pak, yang tiap malam bersemedi tentang cinta mama. Seperti apa Pak? Pangersa Al-Mukarram Erich Fromm. Erich Fromm. Oke. Dia berkata begini. Gimana mama? Lazimnya seseorang patah hati itu pertama karena kegagalan cinta atau relasi sosial. Oke. Kegagalan cinta seperti apa? Putus cinta. Cukup sekali Pak Haji. Hasan sudah putus tapi masih cinta kan. Kemudian karena perselingkuhan, karena pengkhianatan, patah hati karena perpisahan. Ya, lucu ya, perpisahan dilakukan di gedung pertemuan. Kemudian oke eta juga Paturai Tineng di mana itu di gedung pertemuan. Nah, itu kontradiktif Pak Haji. Kemudian patah hati karena asmara itu seperti karena hadirnya orang ketiga. Hadir orang ketiga. Ada pelakor, ada pebinor, dan sekarang tuh ada pebotor. Pebotor, perebut boti orang. Patah hati, konflik berkepanjangan. Oke, jadi seseorang patah hati itu karena kegagalan cinta atau kegagalan dalam relasi sosial yang lain. Yang kedua, seseorang patah hati itu karena kehilangan makna atau arah hidup. Jadi makna hidupnya dia tidak menemukan. Kemudian dia juga arah hidupnya juga dia masih belum ketemu. Jadi seolah diri itu hadir tiada arti. Kenapa seseorang bisa seperti itu? Biasanya karena krisis identitas. Orang yang tidak tahu siapa identitas dirinya potensial untuk patah hati. Kemudian yang kedua, misalnya karena kehilangan passion, kehilangan minat untuk membuat hidup punya arti. Jadi kalau orang merasa hidupnya tidak punya arti, tidak ada passion, potensial untuk patah hati. Kemudian seseorang bisa patah hati karena kehilangan peran. Kehilangan peran. Gitu, misalnya Mang Bren berperannya di dunia broadcast. Tiba-tiba peran di dunia broadcast itu menjadi hilang. Itu bisa potensial untuk patah hati. Lalu yang paling konkret yang erat kaitannya dengan kenapa seseorang bisa patah hati hingga kehilangan arah, karena kehilangan koneksitas diri dengan yang ilahi. Kalau koneksitas diri kita dengan yang ilahi, koneksitas rohani kita dengan Allah yang Maha Suci itu tidak ada, itu bisa menyebabkan seorang hilangnya arah dan hilangnya makna hidup. Karena itu potensial dia untuk patah hati. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa patah hati itu memang karena ketergantungan emosional yang berlebihan. Jadi tergantung pada sesuatu tapi berlebihan. Konklusif ya Pak? Ya, contoh ketergantungan pada pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Bahwa pasangan kita sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan, lalu dipisahkan kita dengan pasangan kita, bisa patah hati. Patah hati. Contoh berikutnya, ketergantungan pada perhatian orang lain. Jadi ketika orang lain tidak memperhatikan kita, bisa patah hati. Karena hidup kita bergantung pada perhatian orang lain. Kemudian juga misalnya ketergantungan kepada opini orang lain. Kita merasa senang ketika orang lain punya opini kita, memuja dan memuji kita. Lalu ketika orang lain tidak muja dan muji kita, sebaliknya malah bisa patah hati. Patah hati juga. Kemudian juga kita misalnya ketergantungan pada perlindungan atau kontrol orang lain. Mang Bren terlalu menggantungkan diri pada perlindungan seseorang. Lalu suatu saat orang yang biasa melindungi kamu itu tidak ada atau menjauh, bisa patah hati. Jadi patah hati yang ketiga karena ketergantungan emosional yang berlebihan. Berikutnya yang keempat, kenapa seseorang bisa patah hati? Itu karena kurangnya penerimaan terhadap ketidaksempurnaan realitas. Realitas itu kadang tidak sempurna, maka kita harus bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima atas kekurangan realitas, potensial untuk patah hati. Contoh ekspektasi yang berlebihan terhadap realistis. Gitu, realitanya kita miskin tapi punya ekspektasi yang berlebihan, kita ingin sukses, akhirnya bukan sukses tapi suku parises ya. Kemudian kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan, dan perubahan di dunia itu begitu cepat, kita tidak fleksibel melihat perubahan itu karena ingin tetap ya misalnya terus, nggak mungkin. Kemudian perfeksionisme, kalau kita perfeksionis selalu ingin sempurna, itu pasti akan patah hati, sebab nobody perfect.
Kan kayak gitu. Kemudian berikutnya mengharap kesuksesan yang terus-menerus. Orang yang mengharap kesuksesan terus-menerus sama dengan tidak menerima kekurangan realitas. Sebab pada faktanya nggak mungkin, Mang, kalau saya sukses akan selamanya sukses. Benar nggak? Tuh, kemudian juga orang yang tidak mau menerima kelemahan atau kekurangan. Sesuatu misalnya ada kelemahan, kalau kelemahan itu tidak mau kita terima, itu bisa menjadi trigger atau pemantik untuk patah hati. Jadi pertama, patah hati itu karena kegagalan relasi cinta atau relasi sosial. Kedua, patah hati itu karena kehilangan makna tentang kehidupan. Yang ketiga, patah hati itu disebabkan karena ketergantungan yang berlebihan kepada seseorang. Dan yang keempat, seseorang bisa patah hati karena dia tidak mau menerima kekurangan realitas. Kekurangan realitas. Jadi tidak hanya berbicara tentang all about love ya Pak Haji ya, tapi poin-poin tadi justru adalah patah hati gitu ya. Nah Pak Jang, sekarang ciri-cirinya orang yang sedang patah hati itu seperti apa Pak Jang? Jangan ngelihat ke Hasan ya. Orang yang patah hati itu kalau dimetaforkan seperti langit yang terus mendung. Mendung terus kan, ibarat kapal yang karam, seperti cermin yang retak atau ibarat bunga yang layu. Orang patah hati itu ibarat pohon beringin yang sudah kehilangan inginnya. Orang patah hati itu seperti cah kangkung yang sudah kehilangan akangnya. Waduh. Orang patah hati itu seperti onde yang sudah tidak on lagi. Atau ibarat Jainuddin yang kehilangan hayati. Hingga pandernya sudah tidak bisa diajak wik-wik. Panderwik Pak Haji. Ya, pandernya sudah tidak bisa wik. Tidak wik ya. Jatuh cinta di bulan suci, patah hati di bulan haji. Jadi mereka yang patah hati itu, Mang, larut dalam kesedihan yang mendalam. Bad mood, gagal fokus, gitu, disorientasi, terus dikepung oleh rasa bersalah. Pokoknya ngeri-ngeri sedap. Tapi kayaknya Heidegger juga pernah patah hati. Mama Heidegger itu. Kenapa? Dia pernah ngomong bahwa patah hati itu, kata dia, adalah hidup yang rapuh dan mudah tenggelam dalam ketidakpastian. Jadi ketika intelektual kita rapuh, emosional kita rapuh, hingga hidup kita tenggelam dalam ketidakpastian, itulah ciri-ciri konkret dari orang yang patah hati. Entah karena relasi asmara atau relasi sosial yang lain. Jean-Paul Sartre juga pernah berkata, ya, mereka yang patah hati akan mengalami krisis eksistensial hingga kehilangan identitas. Eksistensi dirinya itu krisis, karena itu identitasnya menjadi hilang ya. Bahkan Arthur Schopenhauer pernah menyebut mereka yang patah hati mengalami penderitaan yang tak terelakkan, terus menderita ya. Pokoknya orang patah hati itu memang seperti es krim yang meleleh, di mana setiap lelehannya tidak bisa kembali ke bentuk awal. Gitu, seperti puzzle yang hilang satu bagian hingga susah untuk menyusun mozaik yang lainnya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Itu ciri-ciri orang yang sedang patah hati. Kemudian Pak Haji, apa yang harus dilakukan ketika orang tuh patah hati, Pak Haji? Sobat Kadem, bagi yang sedang terpuruk ya. Terpuruk, nah itu karena seperti apa Pak ditinggal Haji? si bebek atau terpuruk karena persoalan lain. Begini, ada statement indah. Jangan sembarang mengobati patah hati, karena hanya di bengkel yang tepat hatimu akan terawat. Di bengkel yang tepat. Pertanyaan bengkel tepat itu seperti apa? Kata stoik begini. Terima patah hati itu setulus hati dan sedalam jiwa, sebab patah hati itu bagian dari proses hidup yang sesungguhnya. Kalau berani mencintai, berani ngambil sikap mencintai, harus berani menanggung resiko untuk patah hati. Jangan mau mencintai kalau tidak mau patah hati. Ya, terima. Kayak gitu. Kedua, kalau meminjam konsep logoterapi dari Viktor Frankl, bahwa pengalaman patah hati itu adalah perjalanan nilai. Jadi begini, saat kita patah hati, saat itu sesungguhnya semesta sedang menampakkan nilai kepada kita. Jadi ada nilai di bawah patah hati itu. Contoh, kalau nginjam statement dari Descartes ya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka dalam konteks patah hati,
aku luka karena aku ada, atau aku ada karena aku luka. Oh, Jadi keberadaan kita tuh karena luka. Karena patah hati. Patah hati itu kan nilai. Aku pulih karena aku perih. Waduh. Kalau tidak pernah perih mungkin kita tidak pulih. Atau contoh, aku bangkit karena aku sakit. Kita bisa bangkit itu karena sakit. Bukankah banyak orang yang tadinya terpuruk ngedadak bangkit karena sakit di patah hatinya? Seperti Jainuddin. Bukankah ada orang yang tiba-tiba sukses karena patah hati, mau menikah dengan pacarnya tidak direstui oleh calon mertuanya karena dia miskin, lalu tidak menikah dengan belahan jiwanya, lalu dia menikah dengan yang lain lalu melejit begitu sangat sukses. Itu adalah nilai. Jadi kata Viktor Frankl bahwa bingkai ulang pengalaman patah hati itu sebagai perjalanan nilai. Gitu. Nah, nilai berikutnya yang bisa dipahami dari patah hati begini, bahwa di hidup ini tidak ada yang abadi. Harta, tahta, wanita, bahkan di penjara sekalipun tidak abadi. Oke, hari ini kita di penjara karena salah. Di penjara kita tidak abadi, suatu saat kita akan keluar. Keluar juga. Gitu. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Ketiga, kalau minjem paradigma Erich Fromm, bahwa agar tidak larut dalam patah hati, maka kembangkan kecintaan kepada diri. Jangan disalahkan diri kita karena patah hati itu. Justru harus bangga dengan patah hati itu, bahwa hati kita akan kuat karena ditimpa cobaan. Hati kita akan bangkit ketika kita disakiti. Kayak gitu, Mang. Jadi barusan kata mama filsuf. Nah, sekarang bagaimana kata mama para ulama yang asli Pak Haji ini? Kata para ulama seperti apa patah hati ini dan seperti apa Pak Haji? Para ulama melihat bahwa patah hati itu bagian dari hal yang manusiawi. Kata Al-Ghazali begini, patah hati itu kan sedih. Ya, kalau patah hati lazimnya sedih. Kesedihan itu adalah jalan menuju makrifat jika diolah dengan tafakur. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Nikmati sakitnya patah hati, namun jangan larut dalam cemberut. Waduh. Segera sadar diri. Hati boleh patah, tapi mikir jangan berhenti. Kenapa? Karena akal yang hidup dengan berpikir akan membimbingmu bertemu dengan penyembuh lukamu. Gitu ya. Kata Imam Syafi'i begini, Mang. Obat untuk menyembuhkan hati termasuk karena patah hati itu ada 5. Pertama, minta nasihat pada Al-Quran dengan membacanya. Sebab wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Minta fatwa pada Al-Quran, baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, saat orang lain tidur lelap, maka kamu bangkit untuk sholat malam. Menangislah di sholat malam. Sebab kata para ulama, air mata yang menetes pada saat sholat malam itu akan menjadi tonik yang membersihkan toksik di hati kita. Jadi anti venom, Pak Haji. Tangisan di sepertiga malam, sekali lagi, jadi tonik yang membersihkan ragam toksik dalam hati kita yang sedang patah. 2. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, sembuhkan lukamu itu dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi Mang Bren berkumpul dengan orang soleh itu nanti tangan orang soleh, doa orang-orang soleh itu akan membasuh hati kita yang kering kerontang. Kan orang yang patah hati lazimnya hatinya kering. Betul Pak Haji. Nah kalau kita berkumpul dengan orang soleh, tangannya pada saat berjabat dengan kita, doanya pada saat mendoakan kita, itu akan menjadi setetes embun yang bisa membasahi hati kita yang kering kerontang. Yang keempat, obat patah hati kita itu, kata Imam Syafi'i, laparkanlah perut kita dengan puasa. Jadi saum Pak Haji justru ya di puasa itu jadi inner energy bagi orang yang patah hati. Puasa itu bisa jadi mood booster ketika kamu bad mood karena patah hati. Dan puasa itu bisa menstabilkan rohani. Jadi stabil kondisi batin kita Pak Haji. Kondisi batin kita. Maka hati yang patah itu akan kembali tumbuh meski harus tertatih-tatih. Kemudian yang kelima kata Imam Syafi'i, obat hati yang patah itu hadirkan pikiranmu
untuk mengkaji segala realitas yang ada dan mungkin ada sebagai objek pikir kita. Jadi hati itu harus hadir. Jadi gitu. dihadirkan pikiran kita yang logis, Pak Haji, mungkin ya seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Haji Aang, sekarang nih barusan menarik ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau menghadirkan tafakur gitu, itu ada korelasinya dengan patah hati ini. Seperti apa, Pak Haji? Oke, begini, Mang. Bahwa yang dimaksud hadirkan pikiran kita Tafakur, pada saat kan, hati kita sedang patah, Betul. sayap-sayap kita sedang rapuh. Maksudnya hadirkan pikiran itu, bukalah pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu seperti parasut, dia akan berfungsi manakala terbuka. Jadi buka pikiran kita itu meski sedang patah hati. Apa yang harus dibuka? Ini Allah ngasih jawaban di An-Nahl ayat 96. Ma indakum yang faddu wa ma indallahi baq. Bahwa segala apa yang ada di sisi kita itu tidak abadi. Tidak abadi. Yang abadi itu yang di sisi Allah. Apa misalnya tidak abadi? Misalnya begini, pada saat kita kaya, kekayaan kita tuh tidak abadi. Benar nggak? Pada saat kita punya jabatan, jabatan kita itu tidak abadi, harus diganti. Pada saat sekarang kita punya istri tidak abadi. Suatu saat nanti Allah ngambil, kan bisa jadi. Betul. Jadi buka oleh pikiran kita bahwa dalam segala sesuatu di dunia ini tidak abadi. Kalau bahagia tidak akan abadi selamanya bahagia. Kalaupun menderita, kita tidak akan abadi derita itu. Gitu ya, itu yang harus dibuka oleh pikiran kita. Nah, karena itu yakin pula kalau hari ini hati kita sedang patah, maka suatu saat hati kita akan sembuh ya. Karena dengan sabar membuka pikiran kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi sirkuit ya. Alon-alon lama-lama nyetadion. Hari ini hati kita akan sembuh, dan Allah pun akan menghadirkan pengganti lah kalau misalnya kita ditinggalkan oleh si Bebeb. Luar biasa. Gitu. Pak Haji, pendapat Imam Syafi'i ini ya. Jadi buka pikiran kita atau tafakur, Pak Haji ya, untuk merenungi gitu. Kalau kita berpikir jernih dan kalau kita membuka pikiran kita, jalan tuh pasti ada. Ada. Ya, pasti jadi gini, hati boleh patah, tapi pikiran harus tetap terbuka. Itu. Gitu. Jangan sampai kita poeken kalau kata bahasa Sundanya. Jadi kompensasi, pinjol. Pinjol lah. Naiklah tower, amit-amit. Jangan sampai seperti itu, Sobat Ngadem ya. Oke Pak Haji Aang, langsung saja kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua di rumah. Oke, bagi kalian yang sedang patah hati, Sobat Ngadem, nih memang tragis nasibmu. Jatuh cinta di bulan suci dan patah hati di bulan haji. Di bulan itu orang mampu bertamu ke rumah suci. Bagimu bulan haji adalah bulan ketika janji suci dinodai. Aduh. Untung di bulan haji banyak kambing yang disembelih. Banyak kambing yang disembelih. Terkadang patah hati itu ibarat cermin yang pecah. Jemarimu akan tergores luka ketika buru-buru memperbaikinya. Namun cinta mengajari hal penting bahwa ada bahagia sebelum hatimu patah dan ada asa ketika hati mulai bangkit meski tertatih. Yang keempat nih, 3. Tak mengapa patah hati sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Asal di kemudian hari hidup sebengkel dengan mekanik baik hati yang bisa mengobati. Sebengkel guys. Sebengkel dengan mekanik. Ya. Nih, yang keempat nih, biarlah hatimu patah karena menopang beban. Biarkan pula hatinya tumbuh sebentar karena rela disiram racun. Dan patah hati dengan seorang ani-ani hanyalah komedi bukan tragedi. Kenapa harus ani-ani? Oke, luar biasa bahasan kita kali ini. Renungan semuanya Pak Haji ya. Karena mungkin topiknya patah hati, tinggal dikasih backsound yang mellow saja. Jangan yalil-yalil. Jangan yalil-yalil yang pasti. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satu.
tentunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya Seri seri sajiannya. sajiannya. Kulkas Ngadem ngadem yuk. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.